4. Masa lalu Johnny. Melly bersembunyi di sebuah pohon kamboja yang tumbuh dalam area pemakaman itu, sambil terus mengawasi apa yang dilakukan intayannya. Sementara itu, tak jauh dari tempat persembunyian Melly, tampak seorang pria sedang duduk di sebuah makam tua yang terbuat dari marmer mahal bermotif bunga-bunga. Air matanya menetes, membentuk bola-bola kecil di atas marmer tersebut. Tuhan, terimalah arwah ibu dan tempatkanlah beliau di antara orang-orang yang Engkau kasihi. Amin. Iya, Johnny Iskandar Hafid, seorang muda yang memiliki paras tampan yang begitu berwibawa, harus meneteskan air matanya di atas makam tua ibunya. Ibu, Johnny datang lagi, membawa seikat bunga kesukaan ibu. Johnny harap ibu menyukainya. Johnny selalu membayangkan kalau ibu merangkul dan mencium bunga pemberian Johnny ini, sambil tersenyum bahagia di alam sana. Andai saja waktu itu Johnny sudah dewasa dan bisa mendapatkan pekerjaan seperti sekarang ini, mungkin penderitaan ibu dan Johnny tidak seperti waktu itu. Ibu pun tidak akan secepat ini meninggalkan Johnny sendirian. Semua ini gara-gara si tua bangka itu. Andai saja waktu itu dia membantu pada kita dalam pembiayaan pengobatan ibu, mungkin ibu masih hidup sampai sekarang dan melewati hari-hari bahagia bersama Johnny, ucap Johnny mengingat kembali kejadian 20 tahun yang lalu. Flashback 20 tahun silam. Siang itu seorang anak laki-laki berumur 10 tahun mendatangi sebuah rumah megah yang dikelilingi sebuah tembok dan pagar yang menjulang tinggi. Ya benar, anak kecil itu tak lain dan tak bukan adalah Johnny kecil. Dengan pakaian yang sedikit kumuh menggoyang-goyangkan pintu pagar rumah megah tersebut sambil berteriak. "Tolong buka, aku ingin bertemu ayahku," ucapnya sambil terus menggoyang pintu pagar yang terbuat dari besi. Dari arah pos satpam tampak seorang pria tinggi besar mendatanginya. "Hai anak kecil, kenapa kamu kemari lagi? Apa kamu tidak bosan mendapat marah dan cacian dari Tuan Hafid dan Nyonya Santi?" ucap pria bertubuh besar itu dengan tatapan yang sangat tajam ke arah bocah itu. "Mereka mau mencaciku atau membunuhku sekalian, aku tidak peduli. Asalkan mereka mau membiayai pengobatan ibuku yang sekarang sedang sekarat di rumah sakit," ucap Johnny yang memegang pintu pagar besi itu sembari menggoyang-goyangkannya lagi. "Kau ini benar anak keras kepala. Cepat pergi dari sini, atau aku akan melepaskan anjing-anjing peliharaan Tuan Hafid untuk memangsa tubuh kecilmu itu," ancam Pak Satpam kepada Johnny. Bukannya takut, Johnny kecil malah menantang Pak Satpam itu. "Lepaskanlah, sekalian biar anjing-anjing itu menggigit dan juga membunuhku. Aku tidak peduli. Untuk apa aku hidup kalau ibuku akan meninggalkanku sendirian di dunia ini? Apa Bapak tidak punya hati? Atau Bapak sudah mati rasa dengan penderitaan ibuku dan aku selama ini? Bila Bapak berada di posisi Johnny, apa Bapak semudah itu akan menyerah dan membiarkan orang yang Bapak sayangi meninggal tanpa bisa berbuat apa-apa?" balas Johnny menatap tajam ke arah Pak Satpam. Lama Pak Satpam itu terdiam hingga sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pagar di mana Johnny dan Pak Satpam itu sedang berdiri. Setelah mesin mobil mewah tersebut mati, dua orang keluar dari dalam sana dan mendekat ke arah Johnny. Pak, satu tamparan keras mendarat di pipi bocah malang itu. Johnny terjatuh di atas lantai dan tak hayal lagi hidungnya mengeluarkan cairan berwarna merah. Bukannya menangis, Johnny malah tersenyum getir dan melap cairan merah tersebut menggunakan baju lusuhnya. Baginya, perlakuan seperti ini sudah sering ia dapatkan setiap kali ia menginjakkan kakinya di rumah mewah itu. "Untuk apa kamu datang lagi kemari? Apa kamu tidak cukup dengan pukulan demi pukulan yang sering kamu dapatkan dariku? Oh, atau kau mau aku melepaskan anjing-anjing itu
supaya sekalian memakan dagingmu dan mematahkan tulang-tulang belulangmu, bantah Hafid dengan suara sedikit keras. Sebelum menjawab, Johnny kembali melap hidungnya dan tanpa henti mengeluarkan darah segar. Silahkan lepaskan, dan aku akan biarkan mereka mengisap darahku sampai habis. Ingat Tuan Hafid, darah yang ada dalam tubuhku ini mengalir darah Anda juga. Jadi, bila anjing-anjing itu memangsa dan menghabisi darahku, maka sama halnya anjing-anjing itu memakan daging dan meminum darah Anda juga, bukan? Balas Johnny sedikit tersenyum tipis ke arah ayah yang tidak pernah mengakuinya sebagai anak. Santi, istri dari Hafid, hanya terdiam dan melipat kedua tangannya di depan dada sambil menyadarkan tubuhnya di ban mobil. Perempuan itu begitu senang bila Hafid suaminya menyiksa Johnny. Baginya, tontonan itu sangat menyenangkan sekali untuknya, sekalian membalas sakit hatinya pada Wulan, bekas pembantunya dulu yang kedapatan tidur bersama suaminya saat pesta tahun baru di rumahnya. Hafid mabuk berat dan memperkosa Wulan dalam kamarnya dan berkilah kalau Wulanlah yang merayunya hingga ia berbuat seperti itu. Hari itu juga Wulan diusir dan dibuang bagai sampah oleh Hafid dan Santi. Lama Hafid terdiam, dia terus memandangi wajah bocah yang ada di hadapannya. Sorot mata Johnny mengingatkan Hafid dengan sorot mata yang ia miliki. Getaran hatinya memang berkata kalau Johnny benar-benar darah dagingnya. Sekuat apapun ia pungkiri, memang itulah kebenarannya. Terus apa tujuanmu kemari? Cepat katakan, karena kami tidak mau ada gembel berkeliaran bebas di rumah kami ini, ucap Hafid mencoba menghilangkan rasa yang mulai timbul di hati kecilnya. Ayah, tolong bantu ibuku. Beliau sedang sakit parah dan harus segera dioperasi siang ini juga. Jadi tolonglah ayah, kali ini saja. Johnny berlutut di hadapan Hafid sambil memeluk kedua kaki Hafid dengan kedua tangan kecilnya. Cih, ayah katamu. Aku bukan ayahmu. Aku najis memiliki anak gembel sepertimu. Lagian untuk apa juga aku membuang-buang uangku demi menyelamatkan nyawa wanita murahan seperti ibumu itu. Cepat lepaskan kakiku. Aku mau masuk. Banyak urusan yang harus aku kerjakan. Bukannya cuma mengurusi gembel sepertimu. Paham? Hafid menendang tubuh kecil Johnny hingga terjungkil beberapa kali di atas lantai dan membentur tembok pagar yang terbuat dari batu. Tak hayal lagi, Johnny langsung hilang kesadaran akibat benturan keras dari tembok pagar tersebut. Bukannya menolong, Hafid dan Santi malah masuk kembali ke dalam mobil dan menyuruh Pak Satpam membuang tubuh Johnny jauh dari rumahnya. Tragis betul nasib anak malang itu. Hanya ingin menyelamatkan nyawa ibunya, ia harus mengorbankan dirinya sendiri demi sang ibu yang lagi sekarat di rumah sakit. Pak Satpam membawa tubuh mungil Johnny kecil yang sudah tak berdaya menggunakan mobil dan menjauh dari kediaman Hafid dan Santi. Setelah dirasa cukup jauh, Pak Satpam menghentikan dan mematikan mesin mobilnya. Pak Satpam keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan tubuh mungil Johnny dari dalam mobil dan meletakkannya di atas pos ronda yang saat itu sedang kosong. Pak Satpam menengok kiri dan kanan untuk mewanti-wanti siapa tahu ada yang melihatnya. Setelah dirasa aman, Pak Satpam merogoh saku celananya dan mengeluarkan 2 lembar uang 50.000 dan memasukkannya dalam saku celana milik Johnny. Hanya ini yang bisa Bapak berikan padamu. Semoga kelak kamu menjadi orang besar dan mematahkan kesombongan Tuan Hafid dan Nyonya Santi, ucap Pak Satpam sembari membelai lembut rambut Johnny. Tidak lama kemudian Pak Satpam masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Johnny kecil di sana sendirian tanpa sadarkan diri.